Nah, di situ aku belajar bahwa yang disebutkan adalah street foto yang menarik itu adalah yang bisa membuat orang menjadi multi interpretasi di dalamnya. Sanur, coba nih, ini udah punya image nih, mau buat kayak gini. Berhasil nggak? Enggak, belum tentu. Coba pertama ya nggak langsung berhasil gitu. Itu. Kembali lagi di The Podcast bersama di Dharma. Kali ini di season 2 episode ketiga. Oke. Pada kesempatan kali ini aku sudah bertemu dengan Bang Denny, salah satu street fotografi yang merupakan apa ya istilahnya? Yang merupakan orang yang paling concern banget lah di bidang street fotografi. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sama Bang Denny. Gimana kabar Bang Denny? Asik, baik. Baik, oke. Bang Denny, mungkin bisa perkenalan ya secara pribadi itu gimana? Oke, ya nama saya Denny, Denny Darmaji, boleh. Aku sangat suka dengan street photography dan itu adalah genre fotografi yang paling aku suka dan dalemin gitu. Oke, menarik. Jadi itu tadi perkenalannya. Mungkin kalau Bang Denny gimana kabar hari ini? Wah, biar relax nih dulu. Kayaknya tegang banget. Enggak tegang. Ya maklum, biasanya di balik kamera ini, di depan kamera ya agak gimana gitu ya. Oke, menarik. Oke, aku kan udah ngikutin Bang Denny juga dari lama. Kita juga udah sering nyetrit bareng. Kita juga udah sering berdiskusi bareng gitu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sharing ke teman-teman kita di luar sana dari video ini juga, dari podcast ini juga. Karena aku ngelihat dari Bang Denny juga potensinya gede banget nih gitu kan untuk street fotografi. Bagaimana kita nanti memajukan street fotografi khususnya di Bali dan secara umum mungkin di Indonesia bisa menjadi inspirasi gitu kan. Nah, kalau biasanya nih Bang Denny itu awalnya street fotografi itu dan kecintaannya dengan street fotografi itu bisa diceritakan nggak awalnya gimana? Oke. Oh ya, sebelum ini aku disclaimer dulu. Nanti yang aku sharing itu murni pendapatku dan pengalaman pribadiku. Jadi ya mungkin teman-teman bisa beda. Ya, it's okay kalau memang nggak setuju juga nggak apa-apa, boleh. Nanti bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Iya. Nah, bisa diskusi di kolom komentar. Jadi nanti bisa diskusi. Podcaster banget. Jadi lo kan siapa tahu ada yang mau nanya atau apa, kan nggak bisa live, soalnya nggak bisa langsung kan. Gitu. Jadi kenapa aku suka street photography? Oke, awal ketika aku mulai suka dengan fotografi, aku tuh dari awal tuh kayak bukan suka moto portrait orang atau pemandangan gitu, enggak juga gitu. Aku lebih suka menangkap hal-hal yang menurutku unik dalam kehidupan sehari-hari yang aku lihat gitu. Yang aku temuin entah di jalan, entah di pasar, entah di pantai, entah dimanapun gitu. Nah, dari situ aku merasa, kayaknya aku bisa mengekspresikan diri melalui fotografi ini kayak gitu. Which is dimana foto yang aku hasilkan ya betul-betul ekspresi dari apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang menjadi mungkin seleraku, selera tes humorku atau apa yang menggelitik aku gitu. Kayak gitu. Jadi itu kenapa aku senang dengan street photography. Oke, itu dari awal ya kenapa memilih genre street photography, padahal kan fotografi itu banyak gitu kan. Nah, yang menarik juga sebenarnya dari cara pengambilan atau hal-hal yang membuat tadi dibilang menggelitik, membuat sebuah komedi dan lain-lain. Gimana sih caranya menuangkan itu dalam cara Bang Denny memotret sebenarnya? Awalnya tuh gimana? Oke. Jadi di awal tentu aku juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam melakukan ini gitu. Jadi ya namanya masih waktu belajar ya. Cenderung foto yang diambil ya klise ya, kayak kayak kita kadang berusaha membuat-buat narasi supaya fotonya kelihatan menarik gitu. Padahal fotonya sendiri kalau sekarang aku lihat
buset apaan nih gitu kan. Kayak kayak gitu. Terus jadinya akhirnya berusaha dengan ngasih caption yang panjang, kasih cerita kayak gitu-gitu. Nah, tapi sering berjalan waktu aku belajar makin banyak tentang teknik-tekniknya juga, tentang komposisi dan segala macam. Nah, di situ aku mulai belajar bagaimana berusaha mengambil foto yang berbeda. Oke. Jadi misalnya ada satu scene gitu, misalnya aku lihat misalnya kayak The Dharma lagi duduk gitu. Nah, ya bisa aja difoto jepret gitu apa adanya gitu Apa kan. adanya, Nah, potret itu gitu ya. what it is gitu. Tapi aku selalu berusaha berpikir bagaimana aku membuatnya ini berbeda dan memasukkan interpretasi pribadiku ke dalam fotonya gitu. Jadi dan itu yang membuat aku semakin tergila-gila dengan street photography. Jadi dan aku melihat banyak banget perspektif fotografer-fotografer. Ya kemarin kebetulan aku ada kesempatan ke Jakarta dan bertemu banyak banget street photographer di sana. Anyway di sana keren banget. Dan aku belajar banyak dari mereka gitu. Jadi hal-hal yang bahkan nggak pikirkan, ternyata bisa seperti itu. Nah itu membuat aku semakin antusias untuk menggali lebih dalam gitu. Oke. Ini udah dimention sempat ke Jakarta ya. Jadi kan karena kita base-nya di Bali. Nah, apa sih yang ngebedain misalnya nyetrit di Bali sendiri dan di Jakarta kemarin? Karena kan Anda ini sampai extend ya kurang lebih. Dari awalnya pengen seminggu jadi berapa? Awalnya cuma 5 hari, 6 hari jadi 9 hari jadinya. Oke. Ya, itu kan awalnya mau pulang karena ada acara Semeton ya. Sebagai intermezzo kita punya komunitas Semeton, Sameton ya, Semeton Semeton ya. Gimana tuh gimana? Jadi ya waktu itu kan kita rencana ada acara tanggal berapa 11 ya. Terus habis itu di reschedule kan. Ya, terus akhirnya karena nagih di sana aku extend. Nah, yang membedakan itu mostly dinamikanya. Oke. Dinamikanya di sana di Jakarta sama menarik menurutku karena kehidupannya tuh ada yang urban, ada yang bahkan even di sana pantai pesisir laut pun beda banget sama di Bali. Di Bali kan suasananya leisure, suasananya terkenal dengan estetik. Ya, terus apa namanya? Sesuatu yang merilekskan gitu kan, orang untuk healing gitu. Nah di sana di pesisir pantainya tuh juga sangat menarik. Itu Cilincing, wah keren banget sih. Itu sampai 2 kali dalam seminggu aku 2 kali ke sana gitu. Seminggu 2 kali. Ya jadi hari Minggu dan hari Sabtu minggu depannya tuh ke sana lagi dan wow itu keren banget sih, keren banget. Aku suka dinamika kehidupan di sana yang membuat bisa menghasilkan apa ya? Kita bisa menangkap banyak hal menarik gitu. Terus urban livingnya juga itu di Bali kan lebih slow. Jadi kita misalnya masuk perkampungan misalnya ya perdesaan. Kan cenderung tenang, kalau di sini semua pada di dalam rumah gitu. Di sana hiruk pikuk jalanan. Terus ada mungkin bagi orang chaos ya, banyak banner-banner jualan apa semrawut tapi menurut dari aku melihat itu beautiful chaos gitu. Jadi dimana kita bisa masuk ke dalam dan mengeksplor banyak hal. Gitu. Ya. Sebelumnya sih aku belum pernah ya nyetrit di Jakarta, tapi kalau ke Jakartanya mungkin pernah. Dan memang sih sebenarnya kalau kita dari orang Bali sendiri atau mungkin kita yang udah lama di Bali itu kayak excited banget ya ngelihat fenomena-fenomena yang terjadi di Jakarta, terus ngelihat bagaimana kota metropolitan itu menjadi sebuah hal yang wah ya menurut kita. Jadi karena kita nggak biasa kan. Iya benar-benar. Nah karena kita nggak biasa, apalagi kita mungkin transportasi umum di sana menggunakan kereta, itu LRT dan lain-lain, itu hal mewah menurut kita orang Bali gitu ya. Kita yang di sini nggak ada, wah itu seru banget sih. Seru banget sih. Nah, apa sih maksudnya nih kalau misalnya hal yang membuat Bang Denny mengambil keputusan untuk mengcapture sebuah fenomena nih atau mengcapture sebuah gambar di suatu tempat nih, apa yang menjadi leading line lah istilahnya, leading line atau mungkin yang menjadi acuannya Bang Denny nih
untuk ngambil capture gambar itu. Oke. Maksudnya ketika melihat satu scene, apa yang membuat aku mengambil misalnya itu. Nih kita ada di suatu tempat dan tempat itu mungkin menarik, apa yang menjadi patokan utama banget nih untuk nyetritnya pertama dari Bang Denny sendiri? Yang pasti adanya kehidupan di sana membuat itu lebih menarik ya. Oke, kehidupannya, terus sosial environment-nya. Tapi aku memang bukan tipe orang yang menggali dalam ke sosiologi dan hal demikian yang mungkin di Dharma di situ lebih ya memang kuliahnya gitu ya. Gitu. Jadi aku kayak bukan orang yang fokusnya ke sana gitu. Tapi aku lebih menarik untuk aku adalah bagaimana membuat sesuatu scene yang normal ini bisa menjadi hal yang menarik gitu, yang membuat orang menginterpretasikan, punya interpretasi yang sendiri-sendiri gitu. Jadi aku juga belajar satu, mungkin waktu itu juga di Dharma hadir di workshopnya oleh Om Victor Jaya, Victor Jaja, itu keren banget. Itu salah satu workshop yang mengubah pandanganku tentang fotografi dan mungkin kalau ya Dharma kan udah kenal aku dari sebelumnya dan sesudahnya mungkin bisa ngelihat bahwa fotoku banyak berubah sejak workshop itu ya. Iya, betul. Nah, di situ aku belajar bahwa yang disebutkan adalah street fotografi, street foto yang menarik itu adalah yang bisa membuat orang menjadi multi interpretasi di dalamnya. Nah, jadi kan kita bukan jurnalis, bukan dokumenter yang wajib memberikan fakta apa adanya ya. Jadi semakin foto itu menggelitik seseorang untuk bertanya-tanya, mungkin berpikir, wow ini apa ya maksudnya? Maksudnya tahu tapi kayak ini kenapa, ini siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang berhenti. Mungkin kita medianya mungkin saat ini banyak sosial media ya, membuat orang berhenti scroll dan melihat, masa berpikir, wah aku kok menangkap seperti ini, kok aku bisa mungkin 10 orang yang melihat foto yang sama mungkin punya pendapat yang berbeda-beda. Nah itu yang membuat itu menarik dan ya itu yang aku pikirkan ketika meng-capture bagaimana membuat suatu scene yang biasa tapi membuat itu memasukkan interpretasiku yang ya bisa jadi ditangkap langsung oleh orang lain, bisa jadi orang lain juga menangkap hal yang berbeda. Jadi istilahnya dalam satu frame itu dengan adanya multi interpretasi itu adalah sebuah keberhasilan dari street fotografi ya. Bisa dibilang bisa dibilang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan ada aja apa ya istilahnya maksud lain dari street fotografi. Tapi itu menarik sih. Karena memang ada visual yang emang harus dijelaskan menggunakan caption tambahan. Ada juga visual yang ya apa adanya dan kita menikmati itu. Betul. Gak ada yang salah. Menurutku gak ada yang salah. Jadi ada memang ini tergantung konteks dan tujuan sebenarnya semua. Ada yang memang perlu kita jelaskan untuk supaya, karena kalau adanya multitafsir itu bisa membuat bahaya. Itu juga contoh nih misalnya orang misalnya foto di demo terus kita tuh bisa mengambil berbagai angle kan itu kalau terus membuat kita menggiring opini itu juga bisa sebenarnya, betul nggak? Nah, tapi kalau dalam hidup sehari-hari yang tidak menimbulkan hal yang kontroversi atau bahaya ya it's very fun untuk adanya itu adanya interpretasi yang macam-macam gitu. Nah, menarik dan ya itu yang membuat aku juga tidak terlalu berusaha mengasih suatu caption yang sangat spesifik untuk dalam sebuah foto gitu. Ya, menarik tadi udah banyak dijelasin tentang hal tersebut. Nah, kita coba menyederhanakan sih, kadang mungkin teman-teman ngelihatnya berat banget street fotografi, harus multi interpretasi dan lain-lain. Tapi menurut Bang Denny, langkah pertama nih untuk teman-teman belajar street fotografi atau mungkin mendalami street fotografi itu langkah pertama yang harus dilakukan apa mungkin? Dari Bang Denny ya sebagai dari dulu awal memulai sampai sekarang ngelihat teman-teman yang suka dengan street, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Pertama pasti kita harus belajar dasarnya, tekniknya. Jadi menurutku, menurut pandanganku, fotografi itu dan beberapa seni yang lain ya, itu adalah perpaduan antara hal teknis dan sisi art, sisi seni. Hal teknis ini adalah hal-hal yang mau nggak mau kita harus kuasai. Karena teknikalnya ya, maksudnya mostly
hal teknisnya akan sama untuk setiap fotografer. Karena itu hal yang dasar. Tapi dasar. untuk hal namanya art atau seni atau rasa, nah itu adalah hal yang setiap orang akan bisa beda. Harus dicari masing-masing iya, ya, harus cari masing-masing masing-masing. individu. Bahkan orang yang belajar hal yang sama pun outputnya bisa akan berbeda gitu. Nah, tapi hal-hal yang teknis ini kita harus kuasai. Pasti pertama kita harus mengerti dasar-dasar fotografi ya. Nah, terus belajar namanya elemen-elemen yang membuat fotografi itu menarik, terutama di street. Ada banyak banget kayak komposisi itu bisa dari roll of third yang paling basic, terus ada layering, ada light and shadow, ada siluet, ada color, ada apa lagi? Banyak banget Lisa. Banyak banget you name it, banyak banget. Ada perbandingan apa namanya? Skala, terus foreground, framing, apalagi ya. Nah, dulu aku belajar itu mulai gitu, itu aku harus pelajarin. Tapi memang ketika belajar patut diakui pasti pertama tuh susah banget. Ngerti nih teorinya, framing, kita harus cari foreground apa. Tapi waktu di lapangan waktu moto tuh pasti bingung. Kayak bingung nggak yang mana nih pakai teori gitu. mana nih, pakai tekniknya banyak banget nih gitu. Yang mana yang masuk nih, yang mana yang cocok gitu. Nah, itu kita mulai harus menambah namanya referensi. Nah, juga tentu kita bisa belajar dari ikut workshop. Kayak tadi aku mention, ada workshop yang menambah hal-hal tertentu yang membuat aku berubah di situ gitu. Itu pasti kita butuhkan juga gitu. Juga sering-sering motret bareng-bareng. Nah, jadi ya di komunitas sekali lagi foto walk bareng. Nah, hunting bareng yang aku suka ya yang kebetulan kita lakukan di Semton adalah ketika kita selesai foto nggak cuma ya udah selesai bubar gitu terus posting masing-masing gitu, tapi kita belajar diskusikan. Nah, kenapa kok kita obrolin gitu. Bukan cari siapa yang paling jago, bukan gitu, tapi kenapa aku suka hunting bareng? Aku tuh suka belajar point of view teman-teman fotografer lain. Bahkan even mungkin ada orang yang bukan fotografer profesional gitu, cuma hobis atau cuma sekedar itu bisa mereka tuh punya point of view bahkan kita nggak kebayang loh gitu. Jadi iya sih. Aku pernah ketemu bukan fotografer nih. Dia ya cuma moto gitu tapi point of view-nya menarik gitu ya. Bahkan bukan orang yang belajar fotografi itu. Nah, jadi itu di situ aku belajar bahwa satu kita jangan menutup mata gitu. Maksudnya coba belajar dari teman-teman yang lain. Maksudnya belajarnya tuh bukan jiplak ya. Maksudnya ya mungkin pertama boleh kita mencoba ATM gitu, tapi dari situ coba gali dan yang penting itu ada pelajari how they see gitu, bagaimana mereka melihat. Terus yang berikutnya juga adalah perbanyak referensi. Jadi sejak itu aku banyak mengikuti street photographer di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan Indonesia aja udah banyak banget ya keren-keren gitu. Dan aku lihat gitu fotonya. Aku mulai mengimajinasikan di kepalaku. Ini kayaknya aku bisa nih buat, misalnya aku lagi hunting ke Sanur nih. Ini kayaknya bisa aku buat di sana. Coba ke Sanur. Coba nih. Ini udah punya image nih. Mau buat kayak gini. Berhasil nggak? Enggak, belum tentu. Coba pertama ya nggak langsung berhasil gitu. Itu bukan berarti tiba-tiba hunting, tiba-tiba dapat foto bagus. Enggak. Itu apa namanya? Wah, dari banyak foto tuh banyak trial and error. Ya, ada yang ngomong ya, istilahnya tuh kamu tuh dapat satu foto bagus kamu butuh 1000 foto jelek sebelumnya. Wah, betul sekali. Nah, tapi kalau kita nggak lewat itu ya nggak jalan. Jadi kalau aku lihat sekarang fotoku yang dulu, wah dangkal banget gitu. Tapi ya it's part of the process gitu. Dan aku sama sekali tidak meng-hide kalau kamu lihat Instagram, kamu scroll ke bawah ya kamu bisa lihat awal-awal aku berfotografi. Ya mungkin dangkal banget dan aku tidak berusaha nutupin itu karena itu bagian dari sejarah fotografiku gitu. Nah, yang menarik sebenarnya tadi kan udah dijelasin panjang lebar tuh tentang teknik dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nih ada orang tiba-tiba datang, "Bang, aku kalau motret pakai handphone atau pakai apa yang aku punya tanpa pakai kamera profesional bisa nggak untuk nyetrit?" Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. By the way, ini bulan apa? Juli. Aku baru punya kamera itu berarti itu nggak nyampe setahun. Iya, aku nggak punya kamera nggak nyampe setahun. Paling cuma 6-7 bulan. Sorry 9-10 bulan. Oktober 2025 aku baru punya. Berarti sebelumnya tuh motret udah pakai handphone aja gitu. Mostly aku pakai HP.
Mostly Apa pakai yang ngebedain dari motret pakai HP itu? Maksudnya yang bisa teman-teman lakukan dengan handphonenya sekarang kan udah nih. Apa yang bisa dilakukan dari handphonenya dia? Banyak banget. Apa aja tuh? Boleh di-sharing dikit. HP zaman sekarang keren-keren ya kameranya ya. Maksudnya bahkan sudah bisa setting manual. Bahkan kamu belajar teknik dasar fotografi di HP pun sekarang kayak bisa. Iya, bisa ya. Ya kalau HP ku memang jadul ya, itu kayak terbatas. Tapi HP yang modern lebih keren-keren lagi gitu. Benar. Bisa banget. Sejujurnya ada keunggulan HP yang nggak dimiliki kamera. Itu membuat orang di jalan tuh lebih easy going, lebih nggak merasa terintimidasi. Salah satu yang aku suka ketika foto pakai HP itu mereka nggak perhatiin aku gitu. Iya, Karena everyone can use their phone kan gitu. Jadi itu jadi hal yang biasa. Kalau kita bawa kamera tuh orang mostly ya, maksudnya mesti udah lihat, ini ngapain, pasti pertanyaan pertama foto apa bang, ya itu tuh pasti keluar. Tapi kalau pakai HP itu nggak pernah keluar pertanyaan itu. Jadi malah justru buat kita lebih gampang untuk mengeksplor diri kita. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa dilatih gitu ya, kalau dari HP mungkin kita mulai dari belajar komposisi. Bisa banget. Coloring itu bisa banget. Bisa banget. Terus belajar gini, sebenarnya kita motret tuh bukan dengan kamera. Apa namanya? Aku pernah baca suatu quote. Kita moto itu kamera, HP apapun itu cuma mediumnya. Kita moto tuh lewat mata kita dulu sebenarnya. Mata dan otak kita. Nah, jadi yang penting kita latih mata dan otak kita, imajinasi kita. Pakai alat apa bisa sih gitu. Iya. Menarik sih karena mungkin orang-orang, kalau aku ngelihatnya bahwa ya kan kita setiap orang sekarang udah pegang kamera ya. Ya semua orang punya kamera. Cuman dengan kamera di tangan kita tuh apa sih yang ingin kita foto, apa sih yang kita potret gitu. Kadang kan kalau misalnya orang kerja tuh ya pekerjaannya yang dipotret atau apa gitu. Tapi yang menarik sebenarnya kita punya kesempatan gitu loh ketika ada dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan street fotografi itu ya. Setuju, apalagi kan sekarang nggak kayak dulu masih pakai film gitu ya. Kalau satu roll cuma isi 36, kamu gagal satu roll ya buang gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa, foto aja dulu gitu. Misalnya pingin tahu kok merasa, ya namanya orang kalau belajar pasti gini, aku merasa fotoku kurang bagus tapi aku nggak tahu kenapa. Biasanya gitu kan. Iya, betul. Nah itu boleh tanya ke teman-teman fotografer yang mungkin lebih ngerti, atau ya diskusi aja. Maksudnya kalau ya kayak kita lagi di komunitas, kita diskusi dengan enak kan gitu, nggak ada judgement, nggak ada apa, ya kita bisa nggak ada yang lebih pintar sebenarnya, cuma siapa yang saking duluan aja belajar gitu loh. Nah di situ pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab dan kita bisa perbaikin gitu. Jadi kayak kemarin ya kita habis event hunting dan diskusi foto bareng ya, itu aku senang banget karena foto ini gitu, terus ada bisa banyak masukan, ini kalau gini gimana, ada gini gimana, karena tiap orang punya POV yang berbeda ya, matanya tuh beda-beda. Kalau kayak gini mungkin bisa lebih bagus. Ketika dapat masukan tuh catat aja dulu, coba lagi gitu, kalau kamu rasa nggak cocok ya udah, tapi kalau kamu rasa cocok, kamu bisa satu langkah lagi gitu menemukan this is more suitable untuk aku, lebih cocok untuk aku. Iya, menarik gitu. Ternyata street photography itu seru ya. Seru banget. Jadi kalau aku pribadi, kalau aku nyetrit, aku kan emang sukanya portrait sebenarnya. Tapi kalau aku nyetrit itu aku bisa melakukan apa ya istilahnya, rilis tentang kehidupan. Kalau biasanya aku juga kalau nyetrit itu biasanya ngambil simbol-simbol. Ya itu bisa. Ngambil pemaknaan dan lain. Jadi selain yang dijelaskan Bang Denny tentang technical, terus rasa, terus bagaimana kita menuangkan feeling komedi, art di sana. Aku ngerasa juga di street photography itu kita bisa menjadi diri kita sendiri. Iya. Itu alasan aku suka adalah aku bebas mengekspresikan diriku. Menarik sih. Ya, jadi gini, aku melihat ya setiap fotografer itu akan punya style yang dipengaruhi oleh latar belakang mereka, background mereka. Kita ini kan dibentuk dari hal yang sudah kita konsumsi di masa lalu, entah pendidikan, entah apa yang kita alami. Ya setiap orang pasti contoh punya selera humor, punya concern yang setiap orang berbeda gitu. Itu akan itu akan tergambar dalam foto mereka. Nah,
contoh kamu nih dulu pendidikannya apa, sosiologi. Nah, Sosiologi. akhirnya kamu lebih peka dengan, Benar-benar. simbol-simbol, Iya. dengan hal-hal yang, apa namanya, menggambarkan Ideologi, kehidupan, ideologi kehidupan kehidupan. masyarakat. Aku pasti tidak bisa seperti kamu, Hmm. karena aku tidak punya pengetahuan di bidang itu gitu. Hmm. Aku nggak pernah punya konsumsi hal yang mendalam seperti itu, Hmm. kecuali aku habis itu belajar Iya, mendalam-mendalam itu, harus aku baru belajar. bisa masuk ke sana gitu. Hmm. Dan street fotografi itu luas banget Hmm. gitu. Maksudnya, ada yang beririsan dengan Hmm. kayak tadi Hmm. sosiologi, ada yang Hmm. beririsan dengan documentary, ada yang Hmm. beririsan dengan bahkan human interest, kayak kamu Hmm. ngomong misalnya kamu tertarik dengan portrait, ada yang Hmm. itu bisa beririsan dengan human Iya, interest iya. juga kayak gitu. Ada yang, eee, beririsan apa, dengan kritik-kritik Hmm. sosial kayak Iya, gitu. iya. Nah, itu kadang ada sedikit-sedikit masuk di aku karena aku Hmm. juga ada sedikit concern dengan hal yang terjadi, tapi Hmm. mungkin tidak sedalam Yes. teman-teman yang lebih mendalami Oh. itu gitu. Jadi itu pasti ada tergambar juga kayak gitu. Nah, Iya, iya, jadi itu iya. luas banget dan just find yourself, yang mana yang Menarik. mana yang paling Iya, cocok untuk iya, kamu, iya. gitu. Karena aku ngelihat dari teman-teman juga yang nyetrit pun mereka juga, misalnya mereka concern dengan isu lingkungan, Mmm, makanya dia akan nyetritnya fokus ke iya lingkungan, iya, heeh, terus, punya isu tentang anak atau kesehatan, perempuan mungkin. iya, Nah, genrenya tuh jadi segmented dan seru iya sebenarnya iya, dari karena teman-teman. itu yang membentuk diri kita, Iya, betul iya, kan? benar, benar. Pemikiran kita tuh membentuk diri kita kan. Nah, kalau emang punya concern tentang hal itu, contoh lingkungan, Hmm. ada concern tentang sampah, kemarin tuh ada yang ngambil Iya, sampah-sampah semua heeh. diisinya, ya menarik gitu. Iya, iya, iya. Aku ya nggak akan kepikiran, Iya, kamu pun nggak kepikiran iya gitu kan. betul, heeh. Karena kita memang bukan kita nggak Heeh. peduli ya, kita bukan nggak peduli, tapi kita bukan terlalu into it Mhm. gitu. Oke, Maksudnya oke, ya oke. bukan terus berarti kita orang yang buang sampah Iya, sembarang, ya iya, enggak gitu benar, kan. benar. Ya apa Iya, namanya, kita tahu itu, tapi bukan kita menyelami di mhm, situ banget mhm. gitu. Ya itu sih, menarik, menarik. Menarik banget. Nah, kalau menurut Bang Denny nih, seberapa penting, estetika dalam sebuah frame atau foto itu dengan, eee, keinginannya Bang Denny sendiri dalam ininya, apa namanya, dalam menyampaikan Message-nya, pesannya, oh estetika dan prosesnya? message-nya, mana lebih Heeh. penting? Gini, menurutku sebuah pesan itu Mhm, juga bisa diterima atau tidak itu juga tergantung bagaimana kita ngemasnya, betul nggak? mhm. Sama lah, contoh kita ngomong ya, kita Iya, iya. ngomong aja, kita ngobrol, kita ngasih nasihat nih. Mhm, Hmm. Kadang yang lebih penting itu adalah bagaimana kita menyampaikan nasihatnya, mhm, bukan isi nasihatnya. Karena mhm, kadang orang bahkan nggak peduli dengan isi nasihatnya, dia mhm, udah tolak dulu karena kita mengemasnya dengan tidak baik. mmm, Betul ya? Setuju ya? Nah, sama juga di foto gitu. mhm. Message-nya penting, penting. Penting Tapi ya. bagaimana kita mengemasnya menjadi Mmm, sebuah, ya namanya foto kita pasti mengemasnya dalam bentuk visual, betul ya? mhm. Bagaimana supaya visualnya itu membuat orang, ya itu kayak tadi, berhenti dan Berhenti, mulai ya. mulai berusaha membaca apa message-nya di dalamnya. Oke, Ya oke. contoh buku lah, buku itu kalau cover-nya kan dibilang don't judge the book by the cover, bener Mhm, ya? oke. Nah, iya betul. Tapi ada nggak orang jual buku terus nggak dikasih cover, polosan nggak ada gambarnya Iya, gitu? iya, Nah, bener, bener. maksudnya nanti orang nggak ada yang baca. Mmm, Sebagus apapun isi bukunya, mhm. tetap bagaimanapun orang pertama dilihat tuh bungkus ya nggak, gitu Iya, kan, iya, betul menarik, kan? menarik. Kalau, nggak dikemas dengan baik, Mhm, nanti kasihan message yang kita sampaikan tuh mhm. nggak dibaca sama orangnya, gitu. Iya, iya, menarik, menarik. Jadi itu pentingnya Heeh, kita mempelajari fotografinya juga oke. gitu, estetik dalam Ih, fotografinya. itu seru sih. Jadi emang, Seru. mungkin secara message teman-teman punya misi gitu, Iya, tapi heeh, di street photography ini teman-teman juga bisa mengemas visualnya yang lebih ini ya, iya, lebih excited dan lain-lain. bagaimana Mhm, fotonya itu bisa mengeluarkan message yang kita mhm. ingin sampaikan dengan lebih baik. Oke, Nah itu. menarik, menarik. Ya walaupun juga ini Mmm, aku juga bilang, street photography juga bisa bahkan kamu nggak perlu punya mmm. message tertentu. Iya sih. Nah, jadi, ya kalau kamu lihat foto-fotoku, aku tidak terlalu fokus pada membawa message Mmm, untuk message khusus misalnya nih isu oke. lingkungan, Heeh, misalnya anak-anak atau heeh. apa, aku nggak terlalu ke sana gitu, karena ya sekali lagi Mmm, background-ku nggak di mhm, sana, dan apa yang membentuk aku tidak terlalu ke sana. Jadi aku juga nggak mau maksain nanti mmm. kayak, foto terus buat Iya, iya, narasi iya, iya, ngarang-ngarang gitu heeh. ya, ya jangan juga gitu Betul, kan. heeh. Nah terus
Jadi just simple as ini dunia yang aku lihat, aku pengen nyampein ke kalian, Oh, apa, iya aku iya. pengen audiens bisa melihat apa yang aku merasakan apa yang aku lihat. Just Oke sesimpel oke, itu juga nggak apa-apa simpel gitu. itu ya. It's Nggak very ya jadi interesting. nggak perlu nanti merasa, "Aduh aku kok nggak punya pesan apa-apa untuk diangkat Iya ya." iya iya. Nanti, "Aduh males deh moto." No bro, no nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus. Iya. Kalau punya good, nggak pun nggak apa-apa. Mmm. Just apa ya, hanya ekspresikan aja dirimu gitu. Oke oke. Kayak tadi kamu bilang Iya, jadi diri sendiri. kembali lagi ke diri sendiri. Jadi Iya, teman-teman, secara pribadi keseruan street photography itu di sana sih iya. sebenarnya. Karena kita ketemu Heeh, beda-beda. iya iya. Nah, bagaimana, cara untuk ini kita ngomongin community sekarang ya, Oke. komunitasnya. Bagaimana cara memupuk, menurut Bang Denny, memupuk komunitas dan mungkin teman-teman agar merasa nyaman di komunitas dan bahkan banyak belajar di komunitas itu menurut Bang Denny gimana? Bang Denny kan pasti banyak ikut komunitas juga, Oh ya. workshop-workshop dan lain-lain. Nah, ini aku flashback sedikit Mmm, ketika aku ke Jakarta. Di sana mmm, banyak banget komunitas street photography. oke. Jadi mereka setiap weekend tuh pasti Pasti. apa ketemu orang moto, Mmm, ketemu oke orang motret. oke. Jadi di sana tuh mereka masyarakatnya bahkan sampai terlalu terbiasa melihat orang bawa kamera. Oh, oke. Jadi gini, kemarin kan sempat juga ikut salah satu komunitas Mhm, keliling gitu kan. Nah, dari apa pakai KRL gitu. mmm. Di stasiun ketemu komunitas lain gitu. Oh, iya iya, Nah, oke. apalagi waktu CFD, waduh tambah banyak lagi gitu Oke kan. oke oke. Terus ke Cilincing, eh nggak ada janjian, nggak ada apa, Mmm, bisa datang 3 4 komunitas di situ gitu. iya iya. Nah, aku lihat, wih aktif banget ya, maksudnya mereka antusias banget gitu dan Mmm, aku yang datang ke sana waktu itu, aku nggak kenal satu orang pun mhm, secara personal, belum pernah ketemu in person. oke. Ya, cuma dari Instagram connect-nya. Instagram, Ya oh ya yang connected with ketemu mungkin Instagram. waktu, sama Om Victor Jaya itu yang Mmm, waktu dia ngasih workshop ya kan ketemu orangnya. mhm. Di luar tuh nggak pernah, tapi mereka nyambut aku tuh dengan welcome banget. Sampai Oke oke. wah, aku bersyukur banget sih itu orang-orang yang luar biasa mereka, baik-baik banget. Sampai ada yang nawarin ikut mobilnya Mhm, untuk ini orang yang nggak pernah ketemu loh ya, ini iya iya, benar sama benar. sekali nggak pernah ketemu loh, sama sekali nggak Iya pernah iya. ketemu gitu dan keterbukaan itu juga aku melihat itu yang membuat, eee, orang ketika join komunitasnya nggak canggung. Maksudnya, Mmm, eee, nggak eksklusif gitu loh. Maksudnya kalau komunitas yang, "Weh ini mhm. komunitasku nih," Iya iya iya. ada orang baru kayak, "Ah siapa sih?" Gitu. Oke Nah gitu. oke. Nah itu yang buat satu yang pasti buat Mmm, orang agak enggan gitu ya. oh Nah iya. yang kedua suportif dan menghargai Mhm, menurutku juga harus. Ya seperti aku bilang tadi, kita kita bahas tadi ya, mhm. eee Beda-beda, beda-beda tiap oke. orang, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, Iya ya iya iya. maksudnya, karena dari foto tuh sebenarnya kita bisa lebih mengenal orangnya nggak sih? Bener sih. Ya, maksudnya dari foto-fotomu, aku jadi bisa sedikit meraba pemikiranmu itu seperti apa Oke gitu. oke Nah, oke. Jadi eee, bisa membaca, bisa mengenal orangnya. mengenal lah ya, dari Iya foto tuh bisa ya mungkin mungkin ya, mungkin iya bisa mengenal iya kepribadiannya, iya betul. mungkin bisa mengenal karakternya Nah juga gitu nah, kan. tapi kalau itu nggak terjadi kalau kita nggak bisa hargai Mhm. satu sama lain. Maunya fotoku, styleku yang paling benar, paling bagus, ya nggak bisa Nggak gitu. bisa. Karena, dan kita juga butuh masukan. Ya, Mhm, apa namanya, ya tetap mau belajar, tetap rendah hati, oke. ya nggak, ngasih masukan yang baik, Heeh. maksudnya bukan me men-judge gitu, bukan ya gitu sih menurutku, dengan sering itu sama-sama bertumbuh, Mhm. kita sama-sama tumbuh bareng, itu pasti Heeh. komunitasnya lebih lebih seru sih. Iya ya. Daripada cuma cari, "Wah aku yang paling hebat di komunitas A," gitu, "Ini bosnya nih," gitu. Wah. Gitu mah ya nggak jalan ya menurutku ya, entah apa sih Iya gitu iya. gitu. Nah, yang lu yang lucu sih, bukan lucu ya, tapi aku sering ngelihat bahwa, teman-teman di komunitas itu kan ada yang baru mulai, Hmm, ada yang mungkin udah lama terjun di dunia setuju. fotografi. Menurut Bang Denny gimana sih caranya biar, kita tuh bisa nge-mix dan saling berbagi tukar pikiran, dalam sebuah komunitas itu dan menemukan nih hal yang menarik satu sama lain?
Yang pasti pikiran kita harus terbuka, open minded. Open Nah, minded. ya, jangan cepet, jangan merasa Berpuas paling diri. jago, berpuas diri. Ya selama kalau kamu merasa kamu paling jago, paling hebat, ya kamu nggak akan bisa ini sama apa teman-teman baru gitu. Betul. Jadi kalau biasanya kalau aku pribadi sih kayak aku sering dan aku senang belajar dengan orang-orang baru, dapat ilmu-ilmu dari orang lain juga. Nah, yang bahkan yang sudah lama pun tetap harus punya pemikiran bahwa walaupun nih si A orang baru nih, tapi aku pengen belajar lihat bagaimana sih dia ngelihat gitu. Nah, untuk yang baru-baru nggak usah minder gitu. Saya nggak usah minder, nggak usah merasa ikut aja. Iya, maksudnya aduh nanti fotoku jelek gimana. Saking aja ya, yang lebih lama-lama tuh saking aja yang diposting ya pasti yang bagus-bagus gitu. Buka aja galeri, buka aja harddisknya mereka. Burik-burik semua pasti banyak, yakin aku. Jadi ya benar karena mungkin kalau yang udah lama mungkin dia udah tahu flow-nya. Iya. Jadi yang buruk ya udah, ini quality controlnya udah nggak layak tayang nih, nggak layak tayang. Ya, ibarat kayak tadi aku bilang, untuk dapat satu foto bagus ada 1000 foto jelek. Kebetulan aja yang lebih duluan ini sudah melewati 1000-nya mungkin, atau mungkin baru melewati 700 nih, atau melewati 900 atau masih baru ngelewatin 100. Ya yang baru nggak usah worry, nggak usah khawatir, jepret aja gitu. Oke, yang terakhir nih, kepuasan apa sih yang Bang Denny dapat dalam melakukan street fotografi, terus ketemu dengan teman-teman, terus mungkin apakah dari ketemu dengan teman-teman itu bisa menghasilkan ya pundi-pundi relasi untuk finansial dan lain, atau mungkin dapat job dari beberapa teman? Kalau dalam komunitas ya, misalnya kita ketemu teman-teman baru, yang paling penting sih kalau aku tidak berpikir aku bisa dapat cuan apa dari A nih. Aku kenalan sama si A sama si B bisa dapat cuan apa, ya aku nggak mikir itu dulu gitu. Yang paling penting ya kita bisa punya hubungan yang baik, ya kita nambah teman, nah kita bisa saling share, saling bertumbuh bareng-bareng gitu. Nah, kalau ada bisa dapat job atau apa itu bonus sih. Kalau menurut aku sih bonus sih. Ya, tapi itu pasti bisa terjadi. Tapi apa namanya? Ya aku ada beberapa teman kenal kayak dari workshop, apa dari komunitas gitu-gitu, terus tiba-tiba dikasih job gitu ya. Kita syukurin saja ya kan. Tapi ya ibarat gini loh, kalau kita mau temenan sama orang, ya nih nggak usah berpikir komunitas ribet banget lah. Aku temenan sama kamu gitu. Terus kalau dari awal aku udah mikir di Darmani punya apa ya? Aduh ini kayaknya oh iya, Darmani calon gubernur Bali ya. Kita ngomong ya. Ini aku buzzer ya. Ini aku buzzernya. Jadi aku udah bermanifest aku manggil dia Pak Gup gitu ya. Nah, jadi kayak aku dari awal kayak misalnya lihat Pak Gup, wah ini calon Bali 1 nih. Nah, ini boleh aku nempel nih. Boleh aku nempel, nanti siapa tahu aku kecipratan project ya. Enggak gitu juga gitu kan gitu. Atau aku lihat wah ini kayaknya usaha fotografinya maju nih, aku deketin nanti biasa foto kecipratan. Kalau dari awal kita sudah punya tendensi kayak gitu, ya nanti hubungannya money oriented akhirnya gitu. Jadi kalau untuk sebuah komunitas ya datang ya simpel aja gitu, berteman aja gitu. Nah, yang terakhir. Yes. Tadi udah terakhir, tapi ada nih aku baru kepikiran. Bang, aku kan introvert. Terus apakah harus bersosialisasi banget ikut komunitas, dan mungkin kalau nyetrit itu harus ngobrol terus atau gimana? Menurut Bang Denny gimana? Aku orang introvert. Nah, itu. Aku orang introvert. Apa namanya? Ya kalau kamu kenal dari awal aku nggak banyak ngomong kan. Iya. Aku sungkan juga kalau ketemu orang baru. Awkward banget ketemu orang baru. Kalau aku sih caranya ya udah, saya kalau awal-awal mungkin banyak diam, tapi aku ngikut aja. Ya sedikit ya basa-basi, belajar lah sedikit lah gitu. Mungkin kalau nggak bisa langsung, misalnya kita datang 15-20 orang nggak bisa semua ya, paling nggak lihat satu orang mungkin yang paling bisa, paling cocok lah ya kan. Kamu juga bisa tahu kan, oh ini kayaknya vibes-nya paling mendekati aku ya. Ya cobalah ngobrol sama satu orang itu dulu aja, nanti kan
nambah satu orang, nambah satu orang gitu. Terus ya apa namanya, yang nyaman aja. Terus kayak hunting, misalnya lagi hunting bareng. Terus kalau kamu agak nggak enak bergerumbul banyak orang ya, kan pasti juga ada satu yang agak terpisah ya, mungkin nempel satu dua orang dulu. Oh ya, by the way aku baru keingetan. Biasanya orang hambatan dalam street fotografi. Apa? Hambatan orang ketika mulai street fotografi adalah gimana kalau aku di ruang publik, takut disengain orang apa. Oh iya. Mau dibahas nggak? Boleh. Nah, silakan diceritakan. Ya kadang kan orang takut saking introvertnya, terus tiba-tiba ngelakuin street fotografi, ya kita curi-curi foto dikira apa gitu. Nah itu bahkan mungkin nggak introvert pun kayaknya juga ngalamin takut gitu. Misalnya ada yang marah gitu. Kan pernah ngalamin nggak? Kalau aku sih dulu takut ya, karena kan baru pertama kali mencoba. Tapi seiring dengan keseringan nyetrit tuh, udah dapat nih cara-caranya. Entah itu kita izin, entah itu kita main mata gitu kan, entah itu kita kalau ditanya kita udah bisa ngasih tahu tujuannya kita motret apa, dan ya biasanya gitu sih. Ini kita tukeran tempat sama aku yang wawancarain jadi ya. Ya gitu kalau menurutku. Kalau Bang Denny gimana? Kalau aku sih wah pertama ya keringet dingin gitu kan. Wah apalagi lingkungannya nggak kenal, apalagi kalau lingkungannya keras, misalnya kayak di Jakarta kemarin ya. Untungnya waktu aku kesana sudah belajar banyak, jadi nggak terlalu keder juga ya. Tapi keder banget kalau diliatin pinggir jalan semua ngeliatin, kita bawa kamera diliatin, itu wah keder banget ya. Kalau aku sih gini, ada orang yang ajak ngobrol dulu nih, ajak ngobrol cair, terus ada yang seperti itu. Dan untuk aku yang orang yang introvert itu agak sulit ya maksudnya. Tapi aku belajarnya tuh gini, kalau aku sih ini ya sekali lagi disclaimer, nggak cocok, belum tentu cocok tuh semua orang, tapi kalau sekiranya cocok bisa dicoba gitu. Kalau aku, saya nih ada dagang gitu, misalnya dagang lumpia, terus menarik, aku kayak pengen dagang lumpianya nih, aku contoh mau ngambil apalah gitu misalnya kayak gitu. Kalau kita jepret-jepret gitu langsung kan ya apa namanya, ya orangnya bisa gimana gitu kan. Nah, apalagi kalau sepi gitu, cuma dagangnya sendiri, terus kita jepret-jepret gitu, dia pasti ngeliat. Kalau rame mungkin ya cara pertama kita membaur dengan keramaian. Itu berbaur dengan keramaian tuh mengurangin perhatian mereka ke kita. Itu trik. Tapi kan kita tidak bisa selalu menemukan tempat yang ramai gitu. Nah, kalau tempatnya sepi ya paling enggak kita mungkin belilah dulu lumpianya atau ngajak ngobrol. Ngobrolnya tapi nggak usah, maksudnya sebisanya kita aja gitu, basa-basi. Terus mungkin cuma basa-basi 1-2 pertanyaan, terus diem aja di sekitar situ. Kalau aku biasanya nggak bisa ngobrol panjang ya, jadi kayak yang temannya mungkin yang lebih luas ngomongnya gitu, bisa panjang gitu. Kalau aku udah lama jualan Bu di sini gitu, atau biasa rame jam berapa gitu. Nah, tanya-tanya gitulah. Terus habis itu diam aku. Ya kalau mau nggak akur ya beli aja sambil makan di sebelahnya gitu. Terus lama-lama orang tuh akan terbiasa dengan kehadiran kita dan lupa ada kita di situ. Nah, walaupun aku gede gini, tapi bisa lama-lama orang terbiasa dan lupa kalau kita di situ. Mulai ngambil foto gitu sih. Kalau memang orangnya nggak welcome ya udah ditinggal aja gitu. Tapi kalau orangnya nggak masalah ya udah. Kadang coba kemarin aku di Cilincing dapat ada orang lagi buat ikan asin. Nah, terus dia lagi apa istilahnya ya, pokoknya habis dijemur terus dia kumpulin gitu. Wah, aku lihat nih menarik, di belakangnya sunset, terus ada anak-anak. Nanti fotonya belum tak posting, nanti akan diposting. Nah, terus aku deketin, aku moto-moto gitu. Terus ya orangnya mulai pertama ngeliatin kan, ngapain orang lagi kerja, dia fotoin. Aku bilang, Pak, izin ya foto ya Pak ya. Cuma ngomong gitu doang. Ya nggak apa-apa, dia bilang cuma aku takut nyipratin kena apa, kan gini-gini kan ya ada. Aku bilang nggak apa-apa, nyantai aja Pak. Anggap saya nggak ada Pak, aku bilang gitu. Tapi saya izin ya foto ya. Udah, terus udah kerja. Ya aku nggak interupsi, nggak apa, di situ aku bisa dapat foto yang aku inginkan gitu. Ya ada banyak cara sih ya. Iya, ada banyak cara. Untuk pendekatan pada saat nyetrit, mungkin
Kalau misalnya introvert mungkin ya sebenarnya aku sering ngebedain tuh antisosial sama introvert. Introvert tuh ya cuman energinya tuh di nggak bisa banyak seperti ekstrovert gitu untuk bersosialisasi. Tapi kalau antisosial ya emang nggak mau ngomong aja. Karena kita masyarakat sosial, mau introvert atau ekstrovert gitu. Belajar Ya bersosialisasi. kita tetap masyarakat sosial. Manusia sosial juga tergantung sebenarnya. Kita moto itu kita dalam dekat atau orangnya di jauh gitu. Misalnya aku mau masukin dia dalam komposisi yang misalnya framing orangnya jauh ya udah foto aja, dia juga nggak ngerti kan gitu. Yang penting aku teringat sebuah pesan adalah pastikan fotonya itu tidak merugikan, tidak melecehkan atau tidak. Intinya tuh orang kalau di foto begitu ya, maksudnya intinya pikir aja kalau kamu di foto seperti itu oke nggak gitu. Maksudnya jangan menunjukkan hal yang sensitif gitu. Maksudnya apalagi kalau kamu nggak izin gitu ya. Misalnya nih kemarin waktu kita hunting tuh ada satu scene aku nggak ambil. Aku sebenarnya seneng lihat dia ada shadow gitu. Nah, orangnya separuh gitu shadow dan ada yang kena cahaya. Tapi sorry waktu itu yang kena cahaya tuh bagian bokongnya. Nah, apalagi dia cewek pakai yang celana kayak senam yang ketat gitu. Pingin aku ambil nih, menarik gitu, tapi aku mikir kalau aku ambil terus aku posting ya tuh bagian yang cukup privat yang tidak etis tuh untuk di ini. Ya aku nggak ambil. Ya, aku ambil, kita paham itu ya. Ya aku berusaha ambil dari sisi lain. Aku berharap dia balik badan, tapi ya udah aku tinggal. Aku coba cari yang lain gitu. Ya karena aku waktu berpikir wah ini kayak kalau aku ambil maksudnya kayaknya lucu apalagi ada sisi tubuh wanita gitu, tapi untuk aku nggak nyaman dengan hal itu dan aku juga merasa kayaknya kalau aku di foto juga seperti itu atau saya aku punya saudara atau teman cewek yang difoto seperti itu kayak aku juga nggak suka ya aku nggak ambil gitu ya pokoknya kan kita hidup dalam masyarakat bersosialisasi. Ada namanya etika yang nggak usah ngomong foto, ada foto ya kita dalam kehidupan sehari-hari ya kita tetap melakukan itulah. Ya so far sih gitu ya, banyak banget insight dari Bang Denny, asik. Insight yang dimana ternyata street photography itu seru juga, seru banget. Dan mungkin juga bisa menjadi bahan healing teman-teman ya melalui street photography. Jadi yang itu mungkin istilahnya penat banget nih di rumah, aku kok nggak ada istilahnya tuh nggak ada tempat bersosialisasi dan lain-lain gitu. Ya ikut aja komunitas street photography. Betul. Nggak harus jadi ekstrovert juga. Kalian main aja dengan kamera jadi diri kalian. Sendiri aja. Obrolin tentang apa yang kalian potret. Nggak punya kamera, pakai HP aja nggak apa-apa. Ya pakai HP aja juga nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol ya bahkan di photo walk ya kalau kita lagi jalan motret tuh kan kita juga mau nggak mau akhirnya ngobrol juga sedikit-sedikit gitu kan. Ya nggak apa-apa ya nggak harus ngobrolin foto juga kadang. Ini enak nih makanannya loh, pernah coba nggak nih? Ya kan bisa juga gitu atau ya mungkin punya konsur, ini di tempatnya dijual semua kayak Bali dijual semua ya kalau ada kayak gitu juga bisa diobrolin gitu macam-macam dari hal yang receh sampai ini ya bisa banget. Jelas deh, apa sih pesan-pesan Bang Denny sebagai pecinta street photography, sebagai street photographer juga buat teman-teman yang nonton ini mungkin yang mendengarkan podcast ini juga apa sih? Boleh kasih insight kalau yang nonton ini berarti kan 5 menit ya? Enggak kebanyakan tuh. Kebanyakan 2 menit, 1 menit. Ya apa ya? Kalau yang nonton kan pasti berarti tertarik sama street photography. Yang lakuin aja gitu. Maksudnya nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah merasa minder. Belajar, nggak usah sungkan belajar dari teman-teman. Ya kalau di Bali nih kalau yang bingung ya sekali lagi datang ke Same Town. Sama bisa di follow Instagramnya. Ya ada apa Same Town Foto Bali. Same Town Foto Bali. Same Town Foto Bali. SAMETOWN Foto Bali. FOTO Bali. Ya itu
kita welcome banget ya. Ada Pak Gup juga di sana. Bukan Aduh. aku. Itu ada atasannya. Atasan. Ya pokoknya Bukan nggak ada yang iya. inilah, nggak ada yang paling jago, nggak ada yang ini ya. Kita sama-sama di situ. Kalau pengen nanya aja gitu. Bahkan ya kalau aku sih, aku pribadi aku suka untuk share ya. Jadi karena aku ngalamin ketika aku belajar sulitnya apa, aku pengen juga teman-teman bisa belajar dari situ sih. Maksudnya ya tentu kalau yang aku bisa bagiin ya apa yang aku ngerti, yang apa sudut pandangku gitu. Karena luas banget. Kalau kalian semakin nyelam itu semakin merasa banyak hal yang nggak diketahui dan semakin penasaran. Ada yang nanti ya kalau sudah semakin dalam, ada yang jago layering, ada yang jago juxtaposisi, ada yang jago main warna, waduh, ada yang jago main geometri, ada yang spesialis apa namanya shadow and light. Woi itu udah kayak dokter spesialis udah itu. Iya lagi. Itu ya kan kalau kalian lihat tuh yang jago-jago tuh mereka udah arahnya udah jelas gitu. Yeah. Ya enggak tahu kalau Instagramku dilihat, aku nggak tahu sih apakah sudah menjurus ke sana atau enggak. Ya aku nggak bisa nilai karena ya teman-teman yang bisa nilai gitu. Menarik. Jadi seperti itu Bang Denny, kurang lebih kayaknya udah sampai sejam. Waduh, pasti ini udah lama, nggak kerasa ya? Ya nggak kerasa pasti. Nggak kerasa. Harusnya di sana ada ini sih, ada monitor ya? Atau ada laptop depan. Iya. Gitu. Tapi dari itu sih kita cukupkan. Asik. Thank you banget, thank you. Aku udah makasih Bang Denny udah mampir udah The Podcast. The Podcast ya, Pak Gupkes. Enggak lah anjir. Ya, sekali lagi dukung The Dharma Bali 1 2034. Oke, itu aja dari kami, kita tutup. Jangan dikat loh ya. Jangan dikat loh ya. Kita tutup dan sampai jumpa di next episode berikutnya. Dadah. Thank you. Makasih. Mantap. Aman ya, nggak ada cutting ya. Jelas.